Selamat pagi saudara, shalom. Yang di rumah juga shalom ya. Apa kabar saudara? Tuhan baik? Ya saudara, hari ini kabar kita mau baik atau tidak baik, tapi kita percaya Tuhan kita baik, amin. Berikan sorak-sorai lagi buat Tuhan kita. Saudara, Tuhan kita ajaib, hanya Tuhan yang sanggup. Tadi ya lagunya, yang kami tahu yang sanggup melakukan perkara besar. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, Tuhan sanggup kerjakan buat kita. Saudara, Tuhan yang ajaib inilah yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Satu renungan tentang akulah Tuhan. Ada? Iya. Tentang akulah Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13 sampai 14, jikalau sudah menemukan saya ajak kita sekali lagi bangkit berdiri. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Satu tema tentang akulah Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel, dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan kita ajaib dan dahsyat. Suatu hari, anak saya 4 tahun ngomong, Mama, aku mengalami mujizat. Mama. Saudara yakin ya bahwa Tuhan pun bisa melakukan mujizat pada anak kecil ya. Amin. Nah, potona. Nah ceritanya itu saya tuh dalam kehidupan sehari-hari ini saya tuh biasa saudara. Kasih cerita-cerita kayak anak saya, ayo siapa yang dimakan ikan, siapa? Siapa? Daniel. Daniel gundulmu. Ya. Siapa yang masuk gua singa? Iya, bagus. Ayo, siapa itu yang berjalan di atas air? Muridnya Tuhan Yesus yang ikut berjalan di atas air siapa? Ya, dia jawabnya apa? Kungkung gitu. Jawab apa saya? Iya, Petrus bener. Nah, salah satu mujizat yang dia paling hafal, karena murid dia mungkin tuh lucu kali ya saudara. Itu tentang perkawinan di Kana. Yaitu apaan mujizat pertama? Air putih menjadi air anggur mama. Gitu ya kan. Karena saya memang pernah kasih ini, jadi dia ingat. Jadi ini air putih lalu saya tuangkan sirup ABC anggur itu loh saudara. Wow mama, mujizat mama, gitu kan. Iya mujizat Tuhan kita hebat ya. Padahal ini sirup ABC ya, enggak popo saudara, ben dia kan ingat-ingat. Nah jadi dia ingat akan hal itu. Nah suatu hari saya tuh nyuapi dia mau makan ceritanya ya toh. Nah menunya hari itu adalah nasi kuning gitu kan. Sebelum makan dia doa dulu. Nah waktu dia duduk dia lihat, dia kaget saudara. Dia bilang, wow mama, mujizat, nasi putih menjadi nasi kuning. Wah Tuhan kita hebat ya mama. Wah loh, waduh, ya memang Tuhan kita hebat. Tapi ini kuning bukan karena mujizat, ini kuning karena kunyit. Tapi memang Tuhan kita hebat, amin. Tuhan kita dahsyat, ajaib, amin. Tuhan kita memang ajaib saudara. Dia memang dahsyat, sanggup lakukan hal yang mustahil menjadi mungkin. Karena dan di dalam seluruh Alkitab ini sudah mensaksikan tentang kedahsyatan Tuhan. Semua tokoh-tokoh Alkitab dari awal sampai akhir, saudara lihat, semua Allah lakukan mujizat, betul? Dan salah satunya, satu tokoh yang dari lahir sampai mati, lihat mujizat itu tiap hari. Siapa? Di dalam kitab Keluaran ini, siapa tokoh itu? Iya, Musa. Saudara ingat, peristiwa pada waktu Musa lahir, itu mujizat saudara.
Dikatakan bayi Musa ditaruh di atas peti pandan, itu kan keranjang kayak kolektor ini loh kira-kira, keranjang kolektor ini ya, kira agak gedean gitu. Lalu Musa ditaruh di situ. Saudara, kata peti pandan itu sebenarnya kata aslinya, dasarnya itu sama dengan bahtera. Jadi ketika Tuhan Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya, dinaikkan ke atas bahtera, bahtera itu gak ngambang sendiri saudara. Bahtera itu gak jalan sendiri, enggak. Allah nahkoda bahtera itu. Sehingga sampai bahtera itu landing di tempat yang tepat, waktu yang tepat, karena Allah lah yang memimpin perjalanan nahkoda bahtera itu. Nah, Musa bayi itu ditaruh di atas bahtera itu, keranjang itu, ditaruh ke atas sungai Nil, dihanyutkan, saudara. Loh, itu apa didorong sama Miriam? Tidak, Alkitab mencatat Miriam hanya melihat dari jauh, adiknya itu loh dibawa kemana. Dan saudara mau tahu, sungai Nil salah satu buaya terbesar di dunia ini itu berasal dari sungai Nil. Wah, jadi itu sungai itu besar sekali ya, banyak berbahaya, ada buaya, dan bayi Musa ditaruh di situ. Coba saudara berani taruh bayinya di atas sungai Nil. Nah, sungai Berantas, saya tidak usah jauh-jauh kalau tidak bisa bayangin sungai Nil. Sungai Berantas, berani saudara? Saya bayangin misalnya Ko David ini bawa jalan-jalan tien-tien anakku ke sungai Nil, sungai Berantas, lalu dia taruh di atas keranjang dan dikenterkan, lalu dia pulang, hahaha. Kamu pulang tidak bawa anak, tak potong kamu ya, tak sembelih kamu sama seperti hari ini penyembelihan pembantaian ya. Enggak mungkin, itu gila apa anaknya dikenterin di sungai begitu. Dan ini saudara bayangkan, buaya tidak bisa makan. Sungai Nil yang begitu deras tidak bisa menenggelamkan. Itu kalau bukan campur tangan Tuhan, tidak mungkin. Bayi Musa selamat dan hidup. Dan bahkan Alkitab mencatat ya, datanglah putri Firaun dan mengangkat bayi Musa jadi anaknya. Itu kan hebat, karena Tuhan yang memimpin, Tuhan yang nahkoda. Ini loh bahteranya Musa itu tadi, hingga landing di tempat yang tepat. Ajaib Tuhan. Saudara ingat tentang mujizat ular? Waktu itu tongkat Harun dilempar di hadapan Firaun, betul kan? Dan tongkat itu berubah menjadi ular kan? Tapi Firaun gak mau kalah. Firaun memanggil orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir. Saya tanya, kalau begitu artinya ini lebih dari satu orang atau cuma satu orang? Lebih, berarti banyak orang kan? Orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir, mereka juga mau kalah. Buang juga, lempar juga tongkat mereka kan? Dan tongkat mereka juga menjadi ular juga. Tapi Alkitab mencatat, ularnya Harun menelan itu semua, memakan semua ular-ular. Saudara sebentar. Ular itu sekarang gini, ularnya ahli-ahli sihir itu cacing kecil-kecil, ular sendok gitu-gitu, apa ular yang hebat? Tentu ular yang hebat kan, kalau enggak ya malu-maluin ahli sihir Firaun men, gede juga. Saudara bayangkan ya, satu ular menelan satu ular yang lain, itu udah kenyang saudara, udah buncit perutnya, betul enggak saudara? Satu ular makan satu ekor aja, itu udah kenyang banget. Tapi dicatat Alkitab, satu ularnya Harun memakan semua ular-ular ini. Saudara, ini kalau bukan keajaiban Tuhan yang buat, enggak mungkin itu terjadi. Mujizat ular itu saudara, dan dikatakan menelan. Saudara, tema menelan itu menarik, itu mujizat yang dahsyat sekali. Saudara ingat 1 Korintus 15 dipakai oleh Paulus. Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan oleh kemenangan Kristus. Tuhan menelan kegelapan. Saudara, sehingga mujizat terbesar hari ini ialah Tuhan menebus hidup kita. Amin saudara, bukan sakit sembuh. Loh, kalau sembuh bisa sakit lagi, bahkan bisa mati, betul? Mujizat terbesar kita hari ini adalah Tuhan cinta sama kita, bahkan mati buat kita. Wow, mujizat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan kita ajaib, amin. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, Tuhan buat menjadi mungkin. Wah, hebat ya Tuhan kita, ajaib dan dahsyat ya, luar biasa, haleluya.
Tidak ada amin. Amin. Hebat. Wah, kita tahu sekarang Tuhan kita ajaib. Tepuk tangan saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan ya. Tuhan kita dahsyat. Mari bangkit berdiri, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Bangkit berdiri, duduk, berdiri, duduk. Wes kesel pokoknya. Berdiri, duduk, tepuk tangan. Berdiri, duduk, tepuk tangan. Yo, gitu kan. Tuhan kita dahsyat. Itu respon kita ketika kita tahu Allah kita dahsyat. Hanya itu. Tepuk tangan. Hanya amin sing banter. Amin sing banter gitu. Hanya itu. Dahsyat, amin. Nah, hanya itu. Nah, itu yang akan kita lihat bersama. Bagaimana respon kita, saudara? Ketika kita tahu Allah kita dahsyat, gimana respon yang tepat? Kita akan belajar dari Firaun dan Musa hari ini. Di dalam ayat yang poin pertama, Keluaran 5 ayat 2, saya bacakan. Tapi Firaun berkata, siapa Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, tidak kenal aku. Dan enggak mungkin aku akan biarkan orang Israel pergi. Aku loh enggak kenal siapa Tuhan itu. Wih, saudara, poin yang pertama bagaimana kita meresponi Allah yang hebat. Yaitu hidup takut akan Tuhan. Saya pikir di dunia ini itu ada 3 tipe orang dalam merespon Allah. Orang yang takut lalu menyembah, lalu orang yang biasa-biasa aja. Satunya melawan, menantang Tuhan. Saya itu punya teman saudara, dia itu tahu Tuhan itu pencipta alam semesta, tahu Tuhan hebat. Tapi ya enggak cari Tuhan, enggak pernah ke gereja, apa nih ya. Wes pokoknya hidup ya, pokoknya saya itu berbuat baik gitu aja loh, sama orang tuh enggak jahat gitu aja. Tapi ya enggak pernah, Tuhan tuh kayak enggak ada sangkut pautnya sama hidupnya ya, gitu aja, biasa aja. Kita ini tipe yang mana saudara? Kalau Firaun jelas dia tipe yang melawan Tuhan. Firaun ini kurang lebih kayak anak saya ya saudara ya. Disuruh, dilarang justru malah koyok dikongkon ya, kayak disuruh ya. Kamu jangan lompat-lompat. Tambah lompatnya tinggi, waduh. Firaun ini disuruh melepaskan bangsa Israel, tapi bukannya malah melepaskan, malah apa? Diperberat pekerjaannya orang Ibrani. Sehingga mereka makin teriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Waduh, saudara lihat ya. Firaun menantang Tuhan. Ada akibatnya? Tentu saja. Tuhan berikan 10 tulah. Tulah yang pertama yaitu, ayo anak kamu muda ada kuis kan? Kemarin ada 5 pemenang sudah saudara ya, dapat free tiket ke Sydney ya. Sini ya. Apa tadi ya? Tulah yang pertama yaitu air Sungai Nil menjadi darah. Saudara, saya mau cerita sedikit tentang Sungai Nil. Saya belum pernah ke sana sih, ya. Tapi Mama pernah ya. Ada beberapa juga mungkin pernah ke Mesir ya. Sungai Nil itu adalah jantungnya negara Mesir. Bayangin ya, semua orang pasti butuh lah air, masak, mandi, apalagi lakukan ritual keagamaan itu semua butuh air, betul ya. Dan Sungai Nil juga menjadi jasa transportasi untuk perdagangan. Saudara, zaman dulu kan enggak ada mobil, ya orang pakai unta. Lah bayangin, unta itu kan satu, lama, resikonya banyak, lama. Yang kedua, butuh kasih makan terus menerus. Ini berapa hari ini tuh banyak orang itu loh nyabuti suket di situ loh saudara, untuk makan ternaknya. Karena kan hari ini kan pembantaian besar-besaran ya, dapat bagian saudara. Ya, gereja kok enggak pernah dapat ya. Pakai unta repot, biaya besar, resiko besar. Akhirnya makanya orang waktu itu pakai Sungai Nil, pakai kapal gitu loh ya, perahu. Makanya sepanjang pesisir Sungai Nil itu enggak pernah sepi, saudara, rame terus. Dan sekaligus jasa transportasi untuk pertukaran budaya. Makanya budaya Mesir sampai hari ini kita tahu. Kita tahu dari mana? Ya tahunya kalau sekarang sih dari Google ya. Tapi budaya Mesir itu begitu mendunia pada masa itu karena jas Sungai Nil nih. Lihat itu topinya Firaun itu bentuknya apa saudara tahu enggak? Topinya Firaun bentuknya? Tahu kan topinya Firaun tuh loh, saya harusnya kasih gambar ya. Bentuknya ular, betul ya? Makanya Tuhan tuh tulahi dengan ular itu karena begitu ya. Selain itu, Sungai Nil juga menjadi membangun piramida. Saudara, ini piramida ini, ya ini gambarnya ya. Ini gambarnya kecil, tapi sebenarnya kan besar sekali. Itu orang gotong,
dibawa, digotong orang. Tidak, mati manusia saudara. Mereka menggunakan sungai Nil ini untuk membangun piramida. Kok bisa? Jadi begini, setiap setahun sekali pasti akan ada banjir besar di Mesir. Nah banjir besar ini digunakan mereka untuk membangun ini. Jadi ketika banjir air naik kan, itu balok-balok itu diganyutkan dan mereka itu dengan kalkulasi yang begitu hebat membuat lift air, saudara. Enggak tahu gimana caranya. Jadi satu balok naik, satu balok lagi naik di atasnya sampai jadi piramida seperti dan Sphinx. Wih, hebat sekali ya orang Mesir itu. Dan juga menyembah dewa Hapi. Dewa Hapi ini dewanya Sungai Nil. Makanya saudara ingat putri Firaun, dia datang ke Sungai Nil yang tadi ketemu bayi Musa itu loh. Putri Firaun datang ke Sungai Nil untuk mandi. Loh saya tanya, iki putri Firaun apa di istana enggak ada toilet? Apa enggak ada kamar mandi tuh di sana? Ya ada tuh, tapi kenapa kok mandinya tidak ke sini, ke Sungai Nil? Karena dia tuh ke Sungai Nil sekaligus ritual menyembah dewa Hapi ini. Dewa kesuburan. Jadi dia tuh punya buah dada tapi bawahnya kelamin pria. Itu loh dewa Hapi, nanti kita suatu hari cerita ya. Sungai Nil tuh menjadi jantung negara Mesir. Tetapi orang-orang yang sangat mengandalkan Sungai Mesir ini, Tuhan tulahi Sungai Mesir. Tuhan hukum, Tuhan kutuk Sungai Nil menjadi darah. Sehingga semua aktivitas manusia Mesir tidak bisa berlaku lagi. Semuanya langsung stop, nggak bisa dagang, nggak bisa makan minum, dan itu 7 hari lamanya, semua darah. Wow saudara, dan Firaun tobat? Enggak kan? Dia makin memberontak, dan Tuhan kirim apa? Kata, nyamuk, lalat pikat, kegelapan, sampai tulah ke-10 yaitu kematian anak sulung. Pada saat itulah sambil dia menggendong mayat anaknya yang sulung, dia teriak-teriak, Musa pergi, udah cepet pergi kamu sama bangsa Israel, jangan sampai kami semua nanti juga ikutan mati, pergi kamu semua. Baru tobat, terlambat ya saudara. Sudah dipukul baru tobat. Tapi ternyata tobatnya cuma sebentar, betul kan? Lalu dia langsung sadar lagi, waduh kok aku ngelepasin bangsa Israel? Wih, langsung dia kirim tentara dan prajurit yang terbaik mengejar bangsa Israel. Ini hebat sekali saudara. Bangsa Israel menghadapi laut Teberau, lalu Musa pukul, dan apa yang terjadi dengan laut? Terbelah. Jadi laut ini seperti tembok akuarium. Lihat baby shark, baby shark gitu ya. Mereka sambil jalan di tanah yang kering, wah hebat. Sampai ujung, ini kan jalan mengejar mereka. Nah orang Israel udah sampai ujung, tapi prajurit Israel kan Mesir kan masih di tengah-tengah. Lalu sampai ujung, Musa mah gampang, tongkatnya tinggal dipukul lagi di sungai, di laut. Ting. Lalu tiba-tiba laut ini tadi yang seperti tembok jatuh lagi dan menelan semua prajurit-prajurit Mesir. Wih, semua tidak ada yang terluput, mati semua. Saudara bayangkan, ini tentara itu yang terbaik, kereta-kereta kuda yang terbaik Mesir, Tuhan hantam. Saudara jangan tunggu yang terbaik Tuhan ambil, baru kita mau bertobat. Firaun tuh sudah lihat loh keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan Firaun sudah alami bukan? Tapi taat, memberontak. Kita ini juga sudah alami kebaikan Tuhan, sudah lihatan Tuhan memelihara, Tuhan kasih mujizat ya. Hati-hati, saya takut saudara, jangan-jangan kita ini mirip Firaun. Yo hidup yo asal-asalan, ibadah gak apa-apa lah telat, yang penting kan sudah ibadah gitu. Persembahan yo asal-asalan, tidak takut akan Tuhan, tidak punya kengerian menghadap Tuhan yang kudus itu loh, Allah yang saudara, Allah kita dahsyat memberkati kita. Jangan lupa, Allah kita juga dahsyat membantai kita. Tuhan menulahi orang Mesir. Orang Israel juga tidak jauh beda kan. Keluaran 32 mereka membuat apa? Patung anak lembu emas disembah-sembah. Wih, lalu Musa kan marah kan. Kamu ini tegar tengkuk, gila. Ayo siapa di sini yang mau menjadi pengikut, yang ikut aku? Lalu keluarlah suku Lewi,
Musa ngomong, ayo suku Lewi, kamu pegang pedangmu, ayunkan ke kanan dan ke kiri. Apa? Bunuh semua saudaramu, teman, tetangga, bunuh semua. Dan hari itu mati 3.000 orang. Lihat saudara, orang yang melawan Tuhan, yang meremehkan kekudusan Tuhan, hukuman akan diberikan. Enggak, pandang bulu, Mesir, Firaun kena. Israel, umat Tuhan, kena juga. Tidak ada pembedaan. Orang yang meremehkan kekudusan Tuhan, siap-siap menghadapi kedahsyatan Tuhan, kengerian Tuhan. Hari ini saudara, sebab itu firman Tuhan mengingatkan. Kalau hari ini kita masih simpan dosa, main-main dengan hidup benar, kita perlu bertobat. Kalau kita nggak punya kengerian dalam hati, doa loh. Allah kita ini dahsyat. Dahsyat juga untuk menulahi kita. Tuhan bisa bantai mereka, Mesir, Israel, Tuhan juga bisa bantai kita. Jadi bukan hanya lembu sama kambing yang hari ini dibantai ya. Kita juga bisa saudara. Hati-hati dengan kekudusan Tuhan. Mari saudara, Tuhan mengingatkan kita. Milikilah kengerian. Ayo kita belajar ngeri menghadap Tuhan. Belajar takut sama Tuhan. Tuhan, saya mau belajar tunduk sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Ini saudara respon yang pertama bagaimana kita menghadap Allah yang dahsyat. Yaitu hidup takut akan Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat bersama. Ya. Di dalam Keluaran pasal 33. Bagaimana respon kita? Yaitu menyenangkan hatinya Tuhan. Nah saudara, waktu saya itu tinggal di Jakarta, saya itu kan beberapa kali papa mama itu datang menjenguk kami, ya kan, di Jakarta. Wah, kami itu dari jauh-jauh hari itu sudah bikin schedule, kayak itinerary-nya. Jadi kayak ke Bali kemarin loh, hari pertama ke Bedugul, hari kedua gitu-gitu kan. Nah hari ketiga muntah-muntah capek sampai rumah gitu. Enggak ya tentunya. Papa mama itu sebelum datang saya juga sudah buat schedule. Hari pertama ke Mall A, nanti malamnya makan di bubur ayam mangga besar gitu misalnya. Hari kedua Mall B, malamnya ke bakmi Gajah Mada gitu ya. Hari ketiga gitu. Jadi dari awal sampai akhir papa mau pulang itu hidupnya mal-mal aja ya kan. Dan benar saudara, kami ajak ke sana ke sini. Tapi itu mbah kenapa tiap kali mau diajak berangkat itu uangel gitu loh. Khususnya papa. Wes Pak, padahal papa itu orangnya kan ibadah jam 7, jam 5 sudah duduk di sini. Waduh. Wah kan sangat on time. Tapi papa itu, Pak nanti kita berangkat jam 9 misalnya ya. Jam 9 kurang seperempat sih pakai celana pendek, mainan HP. Pak ayo toh Pak. Papa itu ternyata saya itu salah saudara. Papa mama saya itu ternyata nggak suka ke mall. Sukanya ngapain? Di rumah gitu loh. Prok ya. Ngomong putu. Seneng kalau punya papa mama gini kan hemat saudara ya. Ternyata apa yang saya anggap baik, ternyata belum tentu cocok buat mereka. Karena saya itu memperlakukan mereka sama seperti saya ingin diperlakukan. Saya misalnya kalau ke kota, saya kan pengennya ke mall makan, kuliner gitu loh. Nah saya nganggep kalau ada tamu, saya juga lakukan seperti saya pengen diperlakukan. Saudara nangkep maksud saya ya. Jadi saya memperlakukan papa mama seperti saya pengen diperlakukan. Loh ternyata beda saudara. Standar bahagia saya sama standar bahagianya papa mama beda ternyata. Saudara mau tahu, untuk menyenangkan orang tua ya, mereka suka nggak diajak ke mall? Suka. Diajak makan bubur? Suka. Suka. Tapi mereka jauh lebih suka kalau tinggal di rumah sama cucu ngobrol sama kami gitu. Tuhan pun demikian. Tuhan suka enggak kita kasih persembahan sama Tuhan? Loh enggak pede ya. Tuhan suka enggak kita kasih persembahan? Tuhan suka enggak kita sibuk melayani dia? Suka. Dan Tuhan seneng, bangga. Kamu dulu loh suaranya fales, sekarang ya lumayan lah ada fales sedikit ya. Jadi enggak langsung enak ya ada dikit lah ya kan. Lumayan, seneng loh kamu fales-fales tapi masih mau melayani. Bagus ya nak. Seneng loh Tuhan tuh saudara. Dan Tuhan hargai pelayanan kita. Tapi saudara mau tahu, ya Tuhan jauh lebih seneng kalau kita mempersembahkan hati kita.
Hati ini loh yang Tuhan cari. Karena buat apa sibuk pelayanan, kamu bikin acara ini A, B, C. Nah, kita di gereja kita mau banyak acara ini saudara. Buat apa kamu ikut acara ini, tapi kamu tidak cinta sama saya. Tuhan tidak suka. Makanya di Alkitab kita ini penuh saudara dengan cara Tuhan tuh pengen diperlakukan. Tuhan ngomong, bangsa ini memuji aku dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Aku tuh bukan cari persembahan, yang aku cari itu hati yang mau dengar suaraku gitu. Kamu tuh suwibuk sana sini tapi nggak pernah tanya kehendakku apa. Kamu tuh suwibuk ngalor ngidul, aku nggak pernah suruh kamu gitu-gitu sendiri. Loh, saudara mau tahu kitab Keluaran itu sangat membosankan isinya ya saudara. Membuat mezbah ukupan, membuat meja roti ukurannya 2 hasta kali 5 hasta kali 7 hasta. Aduh ribet amat. Mempersembahkan korban ya anak lembu harus jantan, harus umur 1 tahun, tidak boleh bercacat, tidak. Aduh ribet amat sih Tuhan. Tapi memang itu caranya Tuhan pengen disembah. Kita nggak bisa sembarangan saudara. Kita harus memperlakukan dia sama seperti dia ingin diperlakukan. Wahyu 2 ingat tentang 7 jemaat, tapi cuma 1 jemaat yang dipuji Tuhan. Siapa? Jemaat Smyrna. Sisanya itu dihina Tuhan semua. Dimarahi. Loh, padahal ini jemaat Efesus, Laodikia ini semua itu apa? Mereka itu berani dibakar demi pemberitaan Injil. Saudara berani dibakar demi berita Injil? Ya gak berani, nek aku ya boleh, Isa ya jangan Tuhan, dibakar yang mana enak. Mau saudara tak siram bensin? Ya, enggak mau dong. Tapi jemaat itu berani loh. Mereka rela dibakar, dirajam dengan batu demi pemberitaan Injil, hebat. Tapi orang begitu sama Tuhan dimarahi. Aku menghina kamu, aku marah sama kamu karena kamu kehilangan kasih mula-mula. Kamu lakukan begitu kesibukan banyak sekali, tapi hatimu enggak cinta sama saya. Ada, buat apa? Hah? Udah. Tuhan hina, makanya saudara, di dalam Matius 22, hukum utama orang Kristen apa? Kasih. Kasih Tuhan dengan segenap-segenap itu tadi loh ya. Kasih manusia segenap-segenap. Kasih. Saya tanya, saudara ada agama sebelah kita, mereka itu hukum utamanya adalah tunduk. Bagus ya tunduk ya. Iya dong, kita harus tunduk dong sama Tuhan. Iya dong, harus taat dong. Betul ya. Saya tanya, kenapa kok hukum utama kita bukan tunduk? Tapi kasih. Ayo yang tahu siapa dapat hadiah nanti, ayo. Kenapa hukum utama kita kok bukan tunduk, padahal kan kita harus tunduk. Ya toh, kenapa kok kasih gitu loh. Ada yang tahu? Mengapa hukum utama kita kok bukan tunduk? Angkat tangan. Isin, aku jarane isin tapi ngomong. Gimana Mbak Ani? Karena tunduk tapi tidak mengasihi sia-sia. Yang artinya, siapa bisa jawab lagi? Thank you Mbak Yani, itu betul tapi dikit lagi. Ya. Kasih lebih tinggi dari yang lain, bagus tapi belum tepat. Ya. Ayo saudara, ayo loh. Kenapa kok hukum utama kita tuh kasih? Kenapa bukan tunduk? Allah ada kasih, bapak dan anak. Piye iki? Tidak dapat hadiah semuanya. Ya, dan saya memang belum siap sih hadiahnya. Tak jawab sendiri. Karena orang kalau tunduk belum tentu. Tapi orang yang mengasihi dia pasti yes. Orang yang mengasihi Tuhan dia pasti akan berjuang untuk taat dan tunduk kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita itu punya hati yang mengasihi Tuhan enggak? Banyak orang tuh taat, tapi motivasinya bukan kasih loh. Taat sama Tuhan, bukan. Taat untuk misalnya ya, karena dia tuh takut hukum alam. Saya tidak merokok, bukan karena dia tahu tubuhnya bait Allah, enggak. Tapi karena takut sakit, merokok kan sakit. Takut hukum alam. Ada lagi orang taat, karena dia tuh takut hukum sosial. Saya tidak mencuri, bukan karena taat Tuhan, enggak. Tapi karena takut polisi, iya no.
Takut juga hukuman Tuhan, saya enggak membunuh, enggak berzina karena takut neraka. Jadi karena takut, taatnya itu karena terpaksa, bukan karena mengasihi Tuhan. Wow saudara, bukan ini yang seperti yang Tuhan mau. 1 Yohanes 4 ayat berapa itu saya lupa. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita benar mengasihi Tuhan, seharusnya melenyapkan ketakutan. Kamu taat itu karena mengasihi, bukan karena takut. Saudaraku, hari ini punyakah kita hati yang mengasihi Tuhan? Hati ini loh yang Tuhan cari. Tuhan senang dengan segala yang kita kerjakan. Tapi Tuhan lebih dari itu, dia mencari hati kita yang mau mengasihi dia. Hati yang hancur, Tuhan aku enggak sanggup tanpa Engkau. Tuhan aku enggak mampu kalau Tuhan enggak pimpin saya. Hati yang takut akan Tuhan. Punyakah kita hati yang seperti ini menghadap Tuhan? Saudara, menyenangkan hati Tuhan caranya gampang. Berikan hati kita. Musa di dalam ayat tadi, kita belum baca ya, saya bacakan untuk kita ya. Keluaran pasal 33 ayat 15, saya bacakan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Wih, ini ceritanya bangsa Israel habis bikin itu loh, patung anak lembu emas, terus Tuhan kan marah. Kamu ini memang bangsa tegar tengkuk, kurang dah tiang awan tiang api, kurang. Itu tiap saat loh kamu lihat mujizat, kurang ya, laut tadi aku belah, kurang. Masih kamu cari Allah lain, tegar tengkuk kamu. Wes Musa, sekarang kamu pergi yo, aku utus malaikatku untuk mimpin kalian, terus nanti udahlah kamu pasti sampai kok ke Kanaan, ke tanah yang subur madu dan itu susunya itu ya. Wes berangkat toh, tapi aku ndak mau sertai kamu. Wes berangkat toh wes kamu semua, aku bangsamu itu bangsat ya. Kamu itu berangkat toh sana sudah. Saudara, tapi Tuhan tidak mau beserta mereka. Lah barulah keluar ayat yang ke-15 ini. Tuhan, kalau bukan Engkau sendiri yang membimbing kami, aku enggak mau jalan. Aku enggak mau jalan Tuhan, enggak mau. Saya tahu saudara, saya itu coba merenungkan ya, Musa ini kok ngomongnya kok kayak gini. Tuhan tuh kirim malaikat loh. Weh, malaikat Tuhan tentunya kalau kirim malaikat bukan malaikat ecek-ecek ya toh. Malaikatnya tuh yang first class gitu ya. Mikael kayak Gabriel, kayak Serafim, Kerubim, yang hebat-hebat gitu loh. Ya dong untuk nyertain, betul? Loh, seneng loh disertai malaikat tuh hebat. Saudara disertai tuyul aja jadi kaya toh. Nah, apalagi disertai malaikat, kan hebat. Nggak mau disertai malaikat. Hebat loh rek, malaikat ini loh, lebih hebat dari tuyul, percayalah saudara ya. Tapi Musa ngomong, mah ya wes, kamu nanti pasti dapat berkat, kamu pasti sampai Kanaan kok. Semua susu madu semua tak kasih semua untuk kamu. Musa jawab apa? Enggak. Kalau bukan Engkau sendiri yang pimpin, enggak mau aku Tuhan. Aku cuman pengen kamu, cuman elu doang Tuhan. Nah gitu. Saudara, itu berarti apa? Musa itu memberikan hatinya. Dia tuh cinta sama Tuhan. Dia enggak mau diganti dengan apapun. Malaikat kayak apa kan, enggak mau. Cuman Tuhan yang aku pinginkan. Cuman Engkau Tuhan yang aku cinta. Ini loh. Mama kemarin ditinggal, makanya saudara kalau ngejak mama dia ngejak papa, ya toh. Mereka ini dua sejoli yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia, ya. Mama kan pergi kemarin 5 hari apa ya, 4 hari ya. Saudara mau tahu apa yang saudara lakukan terhadap ayah saya di rumah? Apa akibatnya terhadap bapak gembala kita? Pagi-pagi, terus di meja makan, minum teh kan bisa pagi-pagi. Itu ada saya, ada Ko David, ada cucu-cucu ribut di situ. Pak gimana Pak pelayanan? Ya baik, baik ya. Kok yang dedek semangat hidup. Jadi aku, Ko David, anak-anak gak dianggap orang, gak ada manusia di rumah itu, semuanya itu kok sepi. Jadi terus sore, masuk kamar nih, buka HP, kok gak ono telepon. Ruth, mamamu gak telepon kamu? Gak, Pak. Tak telepon. Mam, di mana Mam? Lo kok pedot-pedot? Lo sinyalnya. Lo sik mau ngomong rek, sik kangen maksudnya gitu loh. Yo alah. Terus dilihat lagi 1 jam kemudian.
kok gak ono telepon masuk iki dari mam iki ya. Duh, telepon lagi. Mam, kok gak telepon mam, gimana? Iya pak, aku lagi di sini bedukul gitu misalnya ya. Saya iya pak, aku mau foto-foto dulu sama ibu-ibu. Loh, saya tuh aku saya kangen nih loh. Saya tuh pak, pet. Ya mati. Sut. Yo ngalah to papa. Jadi aku kok dapat apane Tante Eva. Ora dinggep wong kami di rumah. Kayak susah ngono loh saudara. Itu yang saudara perbuat sama papa saya ya. Hah? Itu loh deloken papaku. Jadi papaku tuh saking orang lek tresno tuh gimana ya. Jadi aku tuh tanpamu butiran debu ngono lah kira-kira ya. Jadi papa ndak ada, makanya saudara doain Bapak Ibu Gembala kita umur panjang ya, supaya bisa melayani kita sama-sama. Soalnya papa itu ndak ada, mama itu ya dok ngene lah saudara ya. Gimana, kasihanilah ya saudara. Orang nek tresno ndak pengen, ndak butuh lain. Iya toh saudara, Mas yo miskin Mas, ndak apa-apa. Itu namanya orang cinta. Cinta itu ada, cinta itu butamun, diasmu ya. Apalagi Lombok sekarang 1 kilo. Wah, koyok ngene siap membantai kita ngene ya. Wes gak tresno-tresnoan. Loh, sudah tapi lek namanya orang tresno itu ya ndak butuh wes yang lain. Asal kamu bersamaku. Itu. Apalah artinya hidupku tanpamu? Walah gombal. Lek wes dia anak lain ceritanya ya, Mas David. Oh, ya, Jaya. Boleh, jangan lupa bulanannya ya. Saudara, Musa itu gitu, wes Tuhan aku ndak mau berkat, ndak mau malaikat sopo semua, maunya cuman engkau. Aku ini tanpa engkau, aku ini cuman butiran ketombe Tuhan. Ya, aku ndak bisa hidup tanpamu. Saudara maksudnya ngerti kan perasaannya Musa? Tresnonya sama Tuhan, lek bukan engkau, ndak mau Tuhan. Mbok kasih harta kayak apa Kanaan, ndak. Kalau bukan engkau memimpin aku, ndak mau. Wih. Dan karena keluar ayat 15 itu, Musa minta itu, maka keluarlah ayat yang seterusnya saudara, sampai ayat ke-23. Langsung Tuhan itu jatuh hatinya. Walah toh Musa, ya wes, karena perkataanmu itu, maka aku akan menunjukkan kemuliaanku, kegemilanganku kepadamu. Dan aku akan menyertai engkau dengan tanganku yang teracung. Wih. Tuhan itu kalau kita sudah serahkan hati kita pada Tuhan, Tuhan juga serahkan hatinya kepada kita. Dan berapa lama Tuhan akan menunjukkan kedahsyatannya pada kita, amin. Sebab itu hari ini pergumulan kita, kesusahan kita apa saudara, serahkan sama Tuhan. Berikan hatimu, engkau mungkin boleh tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan. Tapi ngerti enggak ngerti, punya enggak punya, Tuhan aku mau tetap setia kepadamu. Aku mau tetap percaya, imanku tidak goyah. Karena engkau lah, asal ada engkau, cukup bagiku. Saudara, punyakah kita hati seperti ini? Hati yang utamakan Tuhan. Ya. Bangun tidur, siapa dulu yang kita cari? Salah. Apa dulu yang kita cari? Tuhan kalah sama teknologi rek, sakno ya. Ya. Kalah sama WA group. Iya. Selamat pagi, iya Tuhan Yesus memberkati, kan ya menyapa kan enggak apa-apa ya. Tapi mari kita duduk dulu. Tuhan, kalau hari ini engkau enggak sertai saya enggak mau jalan hari ini. Adakah kita mau cari utamakan Tuhan? Kalau kita punya hati yang utamakan Tuhan, kita pasti tahu orang enggak punya hati takut Tuhan, pelayanan, siapin yang baik. Waktu nyanyi, waktu dengerin khotbah, ini pikiran kemana sih? Kayak mari ngene mulai gini, terus engkau semoga dapat kiriman daging. Nah, engkau lek ndak dapat piye? Engkau lek dapat tak masak apa yo? Aduh, lomboke larang. Aduh, wes. Ini pikirannya kemana, weh? Ayo balik ya saudara ya. Aduh, saya ini peperangan rohani memang. Ayo utamakan Tuhan. Amin saudara. Hati ini loh yang Tuhan cari. Tuhan senang lihat kita kasih yang lain, tapi jauh dari itu Tuhan cari hati kita. Suatu hari ada bapak-bapak ini pulang gereja kayak gini, minggu gini kan. Terus dia itu dengar khotbah itu terus dia pulang toh. Dia dalam hati, Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Selama ini aku enggak pernah ada beston keluarga, enggak pernah bikin mesbah keluarga gitu loh. Enggak pernah ngajak keluargaku tuh kayak ada rohani-rohani ini dikit itu enggak ada. Tuhan, aku minta ampun. Wes Tuhan, mulai saat ini aku bertekad, aku mau membawa keluargaku cinta Tuhan. Ya toh.
Aku mulai dari hal yang kecil ya Tuhan ya. Apa ya? Mimpin doa makan. Nah, kan simpel ya. Oke, simpel bagi kita, tapi bagi Bapak ini belum tentu, dia enggak. Karena enggak pernah rohanian ini enggak ada di rumahnya dia ya toh. Terus ya wis Tuhan, siang toh, malam, siap makan malam toh. Iya, ayo anak-anak sudah kumpul. Waktu dia mau ngomong, ayo doa dulu. Nasi sudah masuk di mulutnya anak-anaknya sambil mainan HP. Kan anak-anak zaman sekarang ngono yo, main HP sambil makan. Wes, waduh gagal. Wes di malam tidur. Tuhan maaf ya Tuhan kok gagal, aku tadi kurang cepet ngomongnya. Sorry Tuhan. Wes besok pagi tenan Tuhan ini aku mau ajak mereka doa makan. Dia bangun lebih pagi dari biasanya. Wes siap-siap toh. Oke udah duduk meja makan. Lah pagi itu anak-anaknya itu telat bangkong. Ya akhirnya buru-buru mau sekolah toh. Ya gagal lagi. Dia nyetir menuju ke kantor kan. Tuhan kok gagal lagi tuh, kok susah mentoh mau ngajak doa makan kok susah mentoh Tuhan. Wes, tapi enggak apa-apa Tuhan, kuatkan aku. Wes. Sampai kantor dia tuh punya ide, tak catet doaku supaya rapi gitu loh, supaya kan enggak deg-degan gitu kan ya gimana. Dicatet, rapi, dihafalin. Pas jam makan siang istirahat, dihafalin. Tuhan kami mau makan dalam nama Tuhan Yesus, gitu udah hafal lagi. Wes, sudah sore, tibalah malam. Udah siap detik-detik mau jam makan malam saudara. Tiba-tiba bunyi. Ting tong, sapa iki? Wes dibuka ya toh. Waktu dibuka, delalah. Delalah itu apa sih bahasa Indonesianya? Delalah mboh lah ya begitu ya. Dia kaget saudara. Ternyata itu adalah teman baiknya waktu dia kuliah dulu. Nah masalahnya teman baiknya ini teman baik pada waktu dia nakal-nakale. Mabuk-mabukan gitu ya toh, waktu nonton yang enggak bener iki konco teman baiknya iki, teman kompaknya ini ya. Waktu nyolong ayam bareng gitu kan ini, waduh kok yo pas sekarang ngono lho datenge. Tapi ya gimana tamu, yo terus pas jam makan malam yo otomatis diajak makan toh ya. Yuk wis duduk semua temennya nih keluarganya. Oke. Nah, ini sudah mulai ribut istrinya wis ayo makan. Anaknya udah pegang piring apa wis ribut iki. Lalu enggak iki enggak boleh ya. Aku mau pimpin doa iki. Langsung dia beranikan. Saudara-saudara. Ayo ngelirik. Pelan-pelan piring ditaruh saudara. Lalu ambil sikap doa. Nah, tapi setelah semua merem, ndak ada iki kata-kata doa ndak keluar-keluar iki. Nah, ya toh. Tapi otaknya Bapak ini tuh bekerja dengan keras, saudara, hatinya gelisah. Mateng aku Tuhan iki ya, opo iki Tuhan. Soalnya kenapa? Aduh, iki pasti istri sama anakku iki batin. Papa biasanya ndak pernah doa. Iki cuman gara-gara ada temennya dateng langsung suruh ajak doa. Munafik Papa iki. Cari muka Papa iki. Aduh Tuhan mati aku, istriku pasti batin iki. Aduh Tuhan. Belum lagi temenku. Doa. Walah bro kowe lali ya le. Biar ada nyolong ayam bareng. Alah, mabuk-mabukan malah aku yang gotong kamu sampai tergeletak di jalan raya. Wah, doa. Wes bertobat ya Tuhan iki koncoku pasti batin ngene iki piye Tuhan. Aduh aku malu piye. Tapi enggak, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bayangin dia tuh bayangin itu sudah berapa menit iki saudara hening begini ya. Enggak, akhirnya mujizat terjadi ya. Keluarlah kata doa itu. Tuhan. Loh, kelanjutannya apa ya mateng aku. Padahal tadi dia udah hafal loh saudara, kan udah dicatat. Oh, Tuhan. Apa mang ya mateng gue. Oh, Tuhan. Terus istrinya gue biasa kalau mamah gitu kan gituin papa kan kadang gitu. Amin. Ben khotbahnya cepat selesai. Nah, istrinya itu juga begitu. Ngono kan, wes gereng istrinya. Ya wes. Amin gitu. Akhirnya amin. Jadi karena gugup itu cuma 2 kata yang dia ingat ya. 3 kata. Apa saudara? Tuhan. Oh. Amin ya. Wes toh akhirnya makan malam itu canggung banget saudara. Begitu dia mau tidur dia doa, Tuhan ndak wes Tuhan, wes aku malu mukaku taruh mana wes Tuhan ndak wes, saya minta ampun, saya sorry banget tapi saya udah nggak bisa lagi wes, aku canggung banget malu aku wes nggak bisa lagi sorry banget Tuhan. Terus dia tidur dengan nelongso gitu loh.
Besok pagi sampai kantor, dapet telepon dari temennya. Halo bro, piye? Mabuk lagi apa piye? Enggak, tentunya enggak gitu, enggak ya. Temennya itu ngomong, bro, makasih ya semalam aku diajak makan malam. Ya, waduh, jujur bro, saya itu sama keluarga udah lama enggak ke gereja. Itu loh, ya, itu menghantam hatiku, kayak Tuhan tuh menghantam kami ya. Nah itu loh, doamu tuh mek singkat. Tapi tuh aku kayak enggak pernah loh lihat orang tuh setulus kamu ya. Kayak berjuang banget pengen hidup bener gitu loh bro. Aduh, kamu tuh kelihatan cinta banget sama Tuhan bro. Aduh, makanya sejak semalam saya sama istri sepakat kami mau ke gereja lagi. Thank you bro, thank you. Ya, tapi nanti di rumah ya doanya aja AO ya. Wes puluhan tahun enggak AO ya, ngisin nih. Saudara, sering kali kita tuh berpikir, untuk menyenangkan hati Tuhan, kata-katanya harus indah. Makanya ayo ibu ini pimpin doa. Ojo aku, mulai pimpin doa, aku enggak ke gereja loh ya. Aduh. Gue lah. Ya ada kan begitu nah, ya toh saudara. Sering kali kita mikir, Tuhan tuh seneng kata-katanya panjang, kasih persembahan yang banyak. Kalau persembahannya banyak boleh duduk depan, titik buri ya, duduk buri. Enggak. Hati Tuhan tuh senang kalau kita mempersembahkan hati untuk Tuhan. Hati yang tulus, hati yang hancur, Tuhan aku enggak sanggup, aku enggak mampu, Tuhan piye ini Tuhan, Tuhan tolong saya. Hati yang hancur ini loh yang Tuhan cari. Hati yang tetap mau setia pada Tuhan. Hati yang Tuhan aku kok bergumul sama dosa ini, sama karakter ini, enggak bisa-bisa Tuhan tolong. Hati yang begini ini loh yang Tuhan cari. Punyakah kita hati yang hancur seperti ini Tuhan? Cara untuk menyenangkan hati Tuhan yaitu persembahkan hatimu buat Tuhan. Saudara mau mempersembahkan hatimu untuk Tuhan? Amin. Persembahkan hatimu saudara di dalam tangan Allah yang dahsyat itu. Jikalau Allah yang dahsyat itu sudah happy hatinya, berapa lama Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Dengan caranya yang ajaib, waktunya yang ajaib, sebab dia Allah yang ajaib. Amin saudara, hati itu yang Tuhan cari. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita bersama. Saya mengajak kita menyanyikan pujian, sebab kau besar. Kepada Allah yang dahsyat itu, ayo hidup takut. Ngeri, Tuhan, Engkau Allah yang kudus, aku orang berdosa. Aku mau takut sama Engkau. Tapi mari kita juga persembahkan hati kita.